Muncul keringat jagung, Hendra Kurniawan dibentak hingga diusir oleh Ibu Brigadir J. Bicara sesuai bukti. Ibu Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Rosti Simanjuntak menceritakan sempat membentak hingga mengusir anak buah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, dan Kombes Susanto dari kediamannya di Jambi. Rosti mengenang momen tersebut ketika mantan Karopaminal Divisi Propam Polri bersama anak buahnya menemui keluarga Yosua untuk menjelaskan skenario palsu soal penyebab kematian Brigadir J di rumah dinas jenderal. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suara Demokrasi. Tidak perlu banyak bicara di sini, saya sudah kehilangan anak, saya sudah berduka. Ngomong bicara sesuai bukti, itu yang saya katakan saat itu, ungkap Rosti saat bersaksi di sidang Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal selaku terdakwa pembunuhan berencana Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 2 November 2022. Rosti mengungkapkan kehadiran Hendra dan anak buahnya ke Jambi terjadi pada 11 Juli 2022. Setelah Yosua dimakamkan, dirinya saat itu begitu marah karena ketika mencari kabar, namun nomor seluruh keluarga telah diblokir oleh handphone Yosua yang diduga telah dikuasai oleh orang lain. Jadi saya sebagai ibu yang kehilangan anak memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal gak usah banyak bicara, tutur Rosti. Karena saya melahirkan anakku, saya mendidik anakku, dan saya membesarkan anakku, dan saya tahu dengan karakter anakku, Rosti menambahkan. Pada pertemuan tersebut, Rosti juga sekaligus mendesak Hendra dan rombongan anak buahnya untuk menyerahkan bukti CCTV. Kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, seharusnya sebagai penegak hukum akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah anak buahnya, saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara. CCTV tunjukkan di sini sekarang, cerita Rosti saat memarahi Hendra. Tidak ibu jangan memojokkan kami, jawab Susanto, anak buah Hendra, ketika itu seperti dituturkan Rosti. Rosti kemudian membeberkan ekspresi Hendra hingga anak buahnya yang mulai berkeringat. Sebelum keluar dari rumah Brigadir J, mereka keringat jagung langsung keluar, ucap Rosti. Waduh, kakak kandung Ferdi Sambo bawa senjata api ke Barreskrim. Kakak kandung Ferdi Sambo, Leonardo Sambo, membawa senjata api ke Barreskrim. Leonardo menyebut senjata api itu merupakan milik adiknya. Senjata api milik Ferdi Sambo itu dibawa oleh Leonardo berdasarkan permintaan dari Putri Chandrawati. Senjata tersebut lalu dibawa Leonardo ke Barreskrim setelah Ferdi Sambo ditahan di Makobrimob. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suara Demokrasi. Tidak dijelaskan rinci senjata api Ferdi Sambo yang dibawa oleh Leonardo ke Barreskrim. Namun dilansir dari suara.com, senjata api yang dimaksud ialah berjenis Glock 17. Saya diminta Ibu Putri, senjata beliau Ferdi Sambo ke Barreskrim, kata Leonardo saat dihadirkan dalam persidangan pembunuhan Brigadir J beberapa waktu lalu, seperti yang dikutip dari suara.com. Leonardo pun turuti perintah istri Ferdi Sambo tersebut. Leonardo beralasan ia turuti Putri karena saat itu di rumah Saguling di mana senjata api Ferdi Sambo disimpan, tidak ada lagi personel kepolisian yang berjaga atau berada di rumah tersebut. Karena sudah tidak ada polisi di rumahnya di Saguling, makanya saya bawa ke Barreskrim, tutur kakak Ferdi Sambo ini. Kuat Ma'ruf bergetar minta maaf ke keluarga Brigadir J, dapat jawaban menohok. Terdakwa Kuat Ma'ruf akhirnya bertemu keluarga Brigadir J alias Yosua Huta Barat dalam persidangan perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hadapan keluarga Brigadir J, Kuat Ma'ruf meminta maaf sambil bergetar menahan air mata. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suara Demokrasi. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua dan semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran, kata Kuat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Rabu 2 November 2022. Dia berharap dengan adanya persidangan, majelis hakim bisa mengadili dirinya. Sebab Kuat Ma'ruf mengaku masih belum mengetahui letak kesalahannya yang mana didakwa sebagai pembunuhan berencana. Saya berharap biar proses pengadilan yang menentukan salah atau tidaknya saya. Sebab demi Allah, saya tidak ada niat seperti apa yang didakwakan kepada saya, jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Ibunda Brigadir J. Rosti Simanjuntak belak-belakan menyebut permohonan maaf bisa diutarakan. Namun dia mengatakan, maaf yang sebenarnya ialah dengan tindakan yang pasti untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Kalau maaf di bibir gampang, 1000 kali bisa disebutkan dalam setiap menit. Namun buktikan kata maafmu itu, terlebih di hadapan Tuhan, kata Rosti di persidangan. Kesaksian Susi ART Ferdi Sambo, kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat masih berlanjut. Sidang lanjutan terhadap terdakwa Baradae dengan agenda pemberian keterangan saksi telah berlangsung pada Senin 31 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut dijalankan bersama saksi dari 4 kluster, yakni saksi Rumah Saguling, Bianca, Duren 3, dan ajudan Ferdi Sambo. Susi sebagai salah satu seorang saksi yang juga merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo diminta untuk memberikan keterangan dalam persidangan tersebut. Namun dari keterangannya, banyak ditemukan kejanggalan dan kebohongan. Hal ini juga telah diakui oleh Baradae. Sehingga keterangan yang Susi berikan saat di persidangan berbeda dengan keterangan polisi yang telah tertulis di berita acara pemeriksaan atau BAP. Atas keterangannya yang berkelit tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah mencurigai Susi sedang mengenakan handsfree saat memberikan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seorang asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang berperan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Susi memberikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Baradae. Namun keterangan saksi dinilai berbohong lantaran jawabannya yang berkelit. JPU curiga terhadap Susi mengenakan handsfree atau perangkat audio jarak jauh saat persidangan. Hal ini dikarenakan JPU menduga ia diberi arahan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober 2022. Saudara jujur saja, saudara saksi dalam memberikan keterangan, apakah saudara saksi menggunakan handsfree? Ada yang mengajari saudara, ujar Jaksa Penuntut Umum kepada Susi dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Baradae pada Senin 31 Oktober 2022. Kecurigaan ini muncul sebab Susi selalu memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saat sidang berlangsung. Susi pun menjawab bahwa ia tidak memakai handsfree. Tidak ada, jawab Susi. Dipastikan itu tidak ada, kata JPU. Apa yang Susi sampaikan dalam memberikan kesaksian sempat membuat majelis hakim meminta JPU untuk memisahkan Susi dengan saksi lainnya. Saudara saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain. Nanti kita cross-check dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohong, ungkap Hakim Ketua Wahyu Imam Santosa. Jawaban tidak tahu dapat mengancam diri sendiri. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menyebut asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi di sidang pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu itu. Jawaban tidak tahu dapat mengancam diri sendiri. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menyebut asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi di sidang pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Oktober 2022. Hakim Wahyu bertanya kepada Susi, apakah dia sering bepergian keluar kota bersama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun Susi kerap menjawab tidak tahu. Saudara sering ikut keluar kota bareng Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Tanya Hakim Wahyu. Tidak yang mulia, jawab Susi. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Tanya Wahyu kembali. Saya tidak tahu, jawab Susi. Pada waktu ke Bali saudara ikut tidak? Tanya Hakim. Ikut, jawab Susi. Kok bilang tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara berbohong, tegur Hakim Wahyu. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdi Sambo sering bepergian bersama saudara Putri Chandrawati? Saudara jawab tidak tahu. Tapi giliran saya tanya ke Bali ikut,
Saudara jawab ikut, kata hakim. Ada bapak sering ikut, jawab Susi. Hakim Wahyu Imam Santosa juga mencecar Susi karena kerap menjawab tidak tahu saat bersaksi di sidang terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Oktober 2022. Apakah Anda disuruh bilang tidak tahu terus, kata Wahyu kepada Susi. Tidak, jawab Susi. Sebagai informasi, asisten rumah tangga ART yang bekerja di rumah Ferdi Sambo, yakni Susi, hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi hadir sebagai saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir C. Sidang pemeriksaan saksi dimulai pada hari Senin 31 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Susi dicecar pertanyaan oleh majelis hakim soal kegiatan di rumah Ferdi Sambo. Pada saat itu Ketua Majelis Hakim Imam Wahyu Santosa menegur Susi lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dan cepat menjawab tidak tahu. Namun Susi beralasan bahwa ketidaktahuannya itu karena dirinya hanya bertugas sebagai tukang masak di rumah Ferdi Sambo. Terus, apa yang kamu tahu? Tanya Hakim Wahyu. Saya akan masak, jawab Susi. Susi terancam jadi tersangka asisten rumah tangga ART keluarga Ferdi Sambo. Susi terancam dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir C. Pasalnya ia terus-menerus berkelit bahkan berbohong soal memberikan keterangan sebagai saksi dengan terdakwa Barada RE di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa mengatakan bahwa Susi bisa saja menjadi seorang tersangka jika keterangannya terbukti berbohong. Lanjut Wahyu, keterangan Susi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf berbeda saat peristiwa di rumah Jalan Saguling. Kapan saudara Kuat menyuruh saudara untuk melihat Ibu Putri? Kalau posisi Kuat posisinya di teras. Saudara jujur saja, ini benar nggak keterangan ini? Ini yang mana yang benar? Kuat atau saudara ini? Nanti akan kami panggil Kuat juga sebagai saksi di sini dan kemungkinan kami konfrontir dengan saudara, tanya JPU dalam ruang sidang. Kemudian JPU terus mencecar saksi Susi dalam persidangan. Tak lama kemudian, Ketua Majelis Hakim mengatakan keterangan Susi akan dimintai kembali Rabu 2 November 2022 nanti. Dalam hal itu, Hakim membuat penegasan kepada Susi. Jika dirinya melakukan pernyataan secara bohong atau berbelit, maka Susi akan ditetapkan sebagai tersangka. Saudara penuntut umum, besok dia akan di-cross-check dengan saudara Kuat. Besok Rabu, nanti kita lihat sendiri, sudah biarin aja. Nanti pada saat dia berubah, baru kita tetapkan tersangka di situ, tukas Wahyu. Kemudian Susi pun langsung tampak memegang kedua matanya. Ia tampak bersedih saat hakim menyebut bakal menetapkan sebagai tersangka jika pernyataan Susi tak dapat diterima oleh majelis hakim. Atas keterangannya yang berkelit tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah mencurigai Susi sedang menggunakan handsfree saat memberikan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.